Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah kunut subuh merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para ulama kita sejak zaman dulu. Ada sebagian ulama yang menyunahkan atau menganjurkan, dan ada sebagian ulama yang lain yang tidak menganjurkan dan tidak menyunahkan. Ini masuk masalah khilafiyah ijtihadiyah yang sudah masyhur, sudah dimaklumi oleh kita semuanya, terutama di kalangan para penuntut ilmu dan para alim ulama. Tapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas itu. Insya Allah nanti di kesempatan lain kita akan membuat video khusus tentang masalah itu, tentang masalah kunut subuh, wabil khusus dilihat dari sisi pandang madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Untuk saat ini kita akan lebih fokus kepada satu permasalahan, yaitu bagaimana seandainya seorang yang tidak berpendapat disyariatkannya kunut subuh, kemudian dia bermakmum kepada imam yang kunut subuh. Ini yang akan kita bahas. Hal ini perlu kita bahas secara ilmiah, sebab kita melihat sebagian saudara-saudara kita, mungkin kita katakan sebagian kecil begitu, yang bersikukuh ketika imam kunut subuh, kemudian dia sendiri tidak berpendapat kunut subuh, dia memilih untuk tidak kunut subuh atau tidak ikut kunut bersama imam dan mengaminkan kunut daripada imam. Sehingga seringkali masalah ini, kejadian ini menimbulkan hal-hal yang negatif di tengah-tengah masyarakat muslimin. Terjadi permusuhan, terjadi fitnah, terjadi pertentangan hati di antara kaum muslimin, dan lain sebagainya. Lainnya ini akan kita bahas karena masalah yang sudah kita sebutkan tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalil-dalil baik secara umum dalam masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah, bagaimana seorang muslim bersikap tentang masalah itu, terkhusus dalam masalah perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah tersebut, serta dalil yang secara spesifik berbicara tentang masalah kunut, kita sebenarnya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa apabila seorang tidak berpendapat disyariatkannya kunut subuh, dan ini pendapat yang diperbolehkan karena faktanya ada para ulama yang memang tidak mensyariatkan kunut subuh. Silahkan, tapi ketika bermakmum kepada imam yang kunut subuh, itu seyogyanya untuk ikut kunut. Dan ini yang lebih muwafaqah, mencocoki akan dalil-dalil syariat, ya, baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadits, juga mencocoki akan pokok agama ini. Ya, ciri khas agama ini yaitu berusaha untuk meminimalisir terjadinya kerusakan dan fitnah, serta memperbanyak untuk terjadinya maslahat dan kebaikan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Untuk lebih memperkuat akan anjuran ikut kunut, walaupun seorang tidak berpendapat kunut ketika bermakmum kepada imam yang kunut, di sini akan kita sebutkan pendapat-pendapat serta pernyataan-pernyataan dari sebagian ulama, di mana ulama-ulama ini dijadikan atau biasanya dijadikan referensi, rujukan oleh mereka yang enggan untuk kunut di belakang imam. Sehingga harapan kita dengan penyebutan pendapat-pendapat mereka, dengan menyebutkan pendapat-pendapat mereka,
dan nasihat mereka itu akan mudah diterima oleh saudara-saudara kita yang bersikukuh untuk tidak mau kunut di belakang imam. Di antaranya kita akan tampilkan pendapat atau pernyataan daripada Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala Al-Harrani. Ini termaktub dalam Majmu' al-Fatawa jilid 22 halaman 268. Di halaman tersebut Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, wa kadzalika idza tadal ma'mumu biman yaqnutu fil fajri awil witri qanata ma'ahu sawa'un qanata qabla ruku'i aw ba'dahu wa in kana la yaqnutu lam yaqnut ma'ahu walau kana al-imamu yara istihbaba syai'in wal ma'mum la yastahibbunahu fatarkuhu li ajli al-ittifaqi wal i'tilaf kana qad ahsana. Yang artinya demikian pula jika seorang bermakmum kepada seorang imam yang kunut di sholat subuh atau di sholat witir, ya, hendaknya dia ikut kunut bersamanya. Perhatikan, ya, hendaknya dia ikut kunut bersamanya, ya, qanata ma'ahu, hendaknya dia ikut kunut bersamanya, ya. Sama saja apakah imam itu kunut sebelum ruku', ya, sebelum ruku' ini pendapat Imam Malik bin Anas, atau setelah ruku'. Setelah ruku' pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jika imam tidak kunut, maka dia makmum tidak kunut bersamanya. Walaupun seorang imam berpendapat dianjurkannya sesuatu dan makmum berpendapat tidak dianjurkan hal itu, maka jika imam meninggalkan hal itu dalam rangka untuk mewujudkan kesepakatan dan kerukunan, sungguh ia telah berbuat baik. Nah, di sini perhatikan stressingnya yang patut digarisbawahi kalimat Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, qanata ma'ahu. Jadi ketika seorang bermakmum kepada seorang imam yang kunut, ya, perhatikan, yang kunut biman yaqnutu fil fajr, dengan imam yang kunut di sholat fajar, itu kata Syekh Ibnu Taimiyah qanata ma'ahu, hendaknya makmum tersebut kunut bersama imam, mengikuti kunut bersama imam. Ini bisa dicek di kitab dan jilid serta halaman yang sudah kami sebutkan tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masih di Majmu' Fatawa, masih dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jilid 23 halaman 116. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, walihada yanbaghi lil ma'mumi ayat ba imamahu fima yasuhu fihil istihadu fa idza qanata ma'ahu wa in tarakal kunuta lam yaqnut fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ilal imamu liyutamma bih wa qala la takhtalifu ala a'immatikum disebutkan ini dalam Majmu' al-Fatawa jilid 23 halaman 116, yang artinya beliau mengatakan walihada, oleh karena ini, yan bagi lil ma'mumi, seyogyanya bagi seorang makmum, ayat ba'imamahu fima yasuhu fihil istihad, untuk mengikuti imamnya di dalam perkara-perkara yang di situ ada istihad, di dalam perkara yang dibenarkan untuk seorang mustahid beristihad di dalamnya, ya, karena mungkin dalilnya diperselisihkan, kesahihan, kedhaifannya misalkan, atau karena mungkin satu dalil itu memiliki kemungkinan makna multi tafsir, misalkan seperti itu, sehingga ada ruang istihad. Nah, ketika seorang makmum kemudian bermakmum kepada seorang imam, di mana imamnya ini meyakini sesuatu yang itu ada ruang istihad, ada ruang berbeda pendapat di situ, maka kata Syekh Ibnu Taimiyah, fa idza qanata ma'ahu, jika imamnya itu kunut, maka hendaknya dia si makmum itu kunut bersama imam, kunut bersama imam. Wa in tarakal kunuta, dan jika sebaliknya kalau imamnya meninggalkan kunut, lam yaqnut
maka makmum juga jangan kunut. Apa dalil dalam masalah ini? Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan, perhatikan ya, Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan dalil dalam masalah ini, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tama bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi hadis ini dijadikan dalil oleh Syekh Ibnu Taimiyah untuk seyogianya seorang yang tidak berpendapat kunut, ketika dia bermakmum pada imam yang kunut, hendaknya dia menjadikan dirinya mengikuti atau ittiba kepada imam tersebut. Ya, dengan dasar hadis ini, karena memang seorang imam itu dijadikan untuk diikuti, bukan untuk diselisihi. Kalau imamnya begini, ikut begini, begitu, ikut begitu. Jadi mengalah dalam masalah khilafiyah, walaupun misalkan kita tidak berpendapat kunut, tapi ketika kita bermakmum pada seorang imam yang kunut, maka kita ikut kunut. Mengalah dalam masalah khilafiyah itu masalah yang memang dianjurkan ya, dan ditekankan oleh syariat Islam. Hanya masalah khilafiyah istihadiyah, bukan masalah prinsip, bukan masalah usul, bukan masalah yang muttafaq disepakati ulama, tapi masalah yang memang diperdebatkan, diperselisihkan oleh para ulama kita. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan dalil yang kedua, ya, waqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la takhtalifu ala a'immatikum. Janganlah kalian menyelisih imam-imam kalian. Ya, janganlah kalian menyelisih imam-imam kalian. Ini menunjukkan memang penekanan syariat ya. Untuk urusan masalah khilafiyah istihadiyah itu hendaknya kita sebagai seorang muslim bisa legowo, bisa mengalah ya. Ya, bisa mengalah dalam masalah-masalah khilafiyah istihadiyah. Walaupun mungkin pendapat kita bukan seperti itu. Ya. Beda kalau masalahnya itu masalah prinsip, masalah usul, masalah yang tidak ada tawar-menawar lagi, ya, masalah yang disepakati, nah itu lain masalah nanti. Tapi kalau masalah masih istihadiyah seperti ini, masalah furu'iyah, itu hendaknya kita untuk mengalah dan legowo mengikuti orang yang menjadi imam bagi kita. Dan dalilnya tadi sudah disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga masih di Majmu' Fatawa kita perbanyak nukilan dari Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, karena beliau ini menjadi rujukan utama bagi sebagian orang atau sebagian kelompok, dan termasuk di situ orang-orang yang menolak untuk kunut bersama imam ketika dia tidak berpendapat kunut. Ini di Majmu' Fatawa jilid 23 halaman 116, ya, bisa dicek di sana. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, fa idza qanata lam yakun lil ma'mumi ayusabiqah fala budda min mutaba'atihi, wa li hadza kana Abdullah bin Mas'udin qad ankara ala Utsman at-tarbi'a bimina thumma innahu shalla khalfahu arba'an faqila lahu fi dzalika faqala al-khilafu syarr. Perhatikan ya. Perhatikan ini ucapan Syekh Ibnu Taimiyah itu luar biasa. Sangat luar biasa di sini. Maknanya begitu dalam. Ya, maknanya begitu sangat luar biasa, ilmiah sekali. Beliau mengatakan rahimallahu ta'ala, fa idza qanat, apabila seorang imam kunut, ya, kunut subuh, lam yakun lil ma'mumi ayusabiqah, maka tidak boleh bagi seorang makmum untuk mendahului imam. Kalau imamnya kunut, kemudian misalkan pas kunut, kemudian si makmum karena nggak berpendapat kunut mendahului imam, misalkan terus sujud umpamanya, tidak boleh. Fala budda min mutaba'atihi. Perhatikan lebih tegas lagi, fala budda min mutaba'atihi, maka fala budda itu ya harus, maka harus bagi makmum untuk mengikuti imamnya. Pakai fala buddha kalimatnya, bukan cuma seyogianya. Kalau seyogianya kan mungkin masih bisa kita katakan, oh ini seyogianya, itu masih ya bisa ditinggalkan, bisa tidak, kan begitu ya, bisa dilakukan, bisa tidak. Tapi ini pakai apa kalimatnya, fala buddha, maka harus, tidak bisa tidak, berarti kan harus, maka harus bagi makmum untuk mengikuti imamnya. Wali hadza kana Abdullah ibnu Mas'udin
Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengingkari angkara ala Utsman, mengingkari kepada Utsman ibnu Affan tentang masalah tarbi bimina. Telah ya mengingkari Utsman bin Affan yang melakukan tarbi. Tarbi di sini adalah sholat 4 rakaat penuh tidak dikosor ketika safar di Mina. Abdullah bin Mas'ud pernah mengingkari kenapa sahabat Utsman ibnu Affan waktu musafir safar di Mina itu sholatnya 4-4, sholat zuhur 4, sholat asar 4, ya. Kenapa tidak dikosor dua-dua? Padahal sunnahnya kan harusnya dikosor, gitu kan? Diingkari oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini menyelisih sunnah, gitu ya. Tapi summa innahu sholat khalfahu arba'an. Tapi uniknya Abdullah bin Mas'ud yang mengingkari sahabat Utsman ibnu Affan ini, beliau bersamaan dengan mengingkari perbuatan Utsman ibnu Affan, beliau tetap mau sholat di belakang siapa? Tetap mau sholat di belakang siapa? Utsman ibnu Affan. Tidak menyelisih Utsman. Utsman jadi imam 4 rakaat, kemudian Abdullah bin Mas'ud tetap 4, ngikuti imam, tidak menyelisihi 2 rakaat atau tidak keluar daripada Utsman, sholat sendiri 2 rakaat, tidak, tetap mengikuti Utsman ibnu Affan, bermakmum pada beliau dan mengikuti 4 rakaat. Kemudian ketika itu ada yang merasa aneh, yang mungkin bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, kenapa Anda mengingkari Utsman bin Affan tapi faktanya Anda juga mau sholat ngalah di belakang Utsman, sholat 4 rakaat ketika safar? Maka dijawab oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-khilafu syarr, perbedaan pendapat itu adalah keburukan, perselisihan itu jelek. Ini menunjukkan kefakihan siapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud, di mana sahabat itu sudah mencontohkan bagaimana seorang itu seharusnya mengalah dalam masalah khilafiyah istihadiyah, masalah istihadiyah. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kita hendaknya banyak mengalah kepada orang lain untuk mewujudkan kemaslahatan persatuan umat, untuk mewujudkan pertautan hati-hati di kalangan kaum muslimin, bukan malah bersikukuh mempertahankan pendapat sendiri yang akhirnya menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Jadi coba perhatikan, ini dibawakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah ya rahimahullahu taala untuk menjelaskan permasalahan ini. Dan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala ini sangat penting sekali dan patut digaris bawahi, dicetak tebal. Al-khilafu syarr, bahwa perselisihan itu adalah perkara yang sangat jelek. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dari perkara-perkara atau pernyataan-pernyataan Syekh Ibnu Taimiyah yang sudah kita sebutkan di atas ya, 3 nukilan itu, bisalah mungkin untuk kita simpulkan beberapa kesimpulan ya. Mungkin saya menyimpulkan 3 kesimpulan. Yang pertama, bahwa masalah kunut itu termasuk masalah atau salah satu contoh masalah yang masuk ranah istihadiyah khilafiyah, sebuah masalah yang memang diperselisihkan hukumnya di kalangan para ulama, karena ada ruang bagi mereka para ulama untuk beristihad di dalamnya. Ada yang dianjurkan, ada yang menganjurkan, ada yang tidak menganjurkan. Maka di sini yang menganjurkan karena punya argumentasi, punya dalil-dalil yang sahih ya, sebagian sahih, sebagiannya hasan. Yang tidak menganjurkan menganggap dalilnya itu tidak sahih atau lemah begitu. Itu tidak ada masalah ya. Yang penting untuk saling menghormati, saling menghargai, berlapang dada, dan tidak perlu saling menyesatkan, membid'ahkan, apalagi kemudian memvonis saudaranya sama muslim telah keluar dari lingkup ahli sunnah wal jamaah atau dengan neraka. Yang kedua, kesimpulannya bahwa perkara kunut subuh ini merupakan perkara yang hukumnya dianjurkan atau tidak dianjurkan menurut teks-teks narasi-narasi yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah tadi kan. Narasinya pakai masalah dianjurkan atau tidak, bukan antara bid'ah dan sunnah. Tapi ini menurut Syekh Ibnu Taimiyah. Kita tidak mengingkari adanya ulama yang memang dengan narasi membid'ahkan, tidak ada masalah. Itu cuma narasi saja, tapi pada prakteknya sikap mereka itu sangat santun, sangat berlapang dada, sangat menghargai, dan juga tidak bermusuhan dengan orang-orang yang berbeda pendapat ya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya
jika seorang bermakmum pada imam yang kunut sementara dia itu meyakini tidak kunut subuh, ya, itu seyogianya, bahkan kalau menurut redaksi Syekh Ibnu Taimiyah itu dengan kata la buddha fala buddha itu, maka harus hendaknya dia itu mengikuti untuk kunut bersama imam dalam rangka untuk meminimalisir kegaduhan, permusuhan, perselisihan dan fitnah yang nanti berpotensi terjadi di tengah-tengah masyarakat di mana dia tinggal. Kenapa? Karena persatuan umat ini lebih besar, lebih agung, berlipat-lipat dibandingkan kita harus mempermasalahkan seperti ini atau mengorbankan hal itu dengan bersikukuh memegang pendapat kita. Yang ini jauh dari tuntunan syariat, usul syariat yang membawa ataupun memberi petunjuk pada umat ini untuk menghasilkan kemaslahatan dan meminimalisir terjadinya fitnah di tengah-tengah masyarakat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, kaum muslimin wal muslimah, sholihin wa sholihat dimanapun Anda berada. Kemudian di sini untuk melengkapi saya akan bawakan nukilan dari juga ulama yang dijadikan referensi oleh sebagian mereka, orang-orang yang mengingkari kunut subuh tapi juga bersikukuh tidak mau kunut di belakang imam yang kunut. Ulama Saudi, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tentu mereka kenal dan mungkin sebagian kita juga kenal. Ini ulama Saudi, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ini kita nukil dari kitab beliau langsung dari Majmu' Warasail jilid 14 halaman 144. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, bal yu'aminu ala du'ail imami wa yarfa'u yadayhi tab'anil imam khaufan minal mukhalafah. Bahkan hendaknya dia, orang yang tidak kunut itu, ketika bermakmum di belakang imam yang kunut, hendaknya dia itu mengaminkan doa imam tersebut serta mengangkat kedua tangannya. Berarti ikut kunut, mengaminkan doa kunut dan mengangkat kedua tangannya dalam rangka karena khawatir akan terjadinya fitnah ketika makmum itu menyelisihi imamnya, tidak ikut kunut. Khaufan minal mukhalafah, khawatir akan menimbulkan atau khawatir akan terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin, ya. Ini luar biasa. Bagaimana Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin ini, beliau ini termasuk ulama yang tidak kunut, tapi luhurnya, insafnya, adilnya beliau tidak memperturuti emosinya. Kan kalau menuruti emosi seharusnya beliau tidak kunut, ya fatwanya kalau jadi makmum imamnya kunut jangan ikut kunut, kan begitu kan, begitu ya seharusnya kalau mengikuti emosi. Tapi ternyata beliau tidak terbawa emosi. Beliau munsif, adil, menilai sesuai dengan timbangan ilmiah, bahwa kemudian tetap menganjurkan makmum itu untuk mengaminkan doa imam, mengangkat kedua tangan, ya, dalam rangka mengikuti imam, karena khawatir akan terjadinya perselisihan di kalangan mereka. Tidak sampai di situ saja, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wa qad nassa al-imamu Ahmadu rahimahullahu ta'ala ala an rajula idza tamma bi rajulin yaqnutu fi salatil fajr fa innahu yutabi'uhu wa yu'minu ala du'a'i ma'a anna al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yara masyru'iyata al-qunuti fi salatil fajr fi al-masyhuri anhu. Dan Imam Ahmad telah menyatakan dengan tegas, sesungguhnya seorang apabila bermakmum kepada seorang imam yang kunut di sholat subuh, maka dia, si makmum itu harus mengikuti imamnya kunut, mengaminkan doanya, yakni doa kunut maksudnya. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala itu seorang ulama yang tidak berpendapat akan disyariatkannya kunut. La yara masyru'iyatul kunuti fi salatil fajr.
beliau ini termasuk ulama yang tidak berpendapat di syariatnya kunut di sholat subuh, dalam satu riwayat yang masyhur dari beliau. Jadi mungkin ada riwayat lain yang tidak masyhur yang beliau ternyata mengiyakan kunut juga. Perhatikan ya, kalimat Syekh Ibnu Utsaimin itu membawakan pendapat Imam Ahmad itu dengan narasi, dengan redaksi layaro masyru'iyatul kunut fi sholatil fajr. Redaksi yang sangat lembut sekali. Imam Ahmad itu termasuk ulama yang tidak berpendapat di syariatnya kunut subuh, bukan dengan narasi bid'ah gitu ya. Imam Ahmad termasuk ulama yang membid'ahkan kunut gitu. Ini merupakan narasi yang dibangun di atas hikmah, narasi yang dibangun di atas kedalaman fikih, narasi yang dibangun di atas kedalaman ilmu, sehingga kadang kita perlu meninggalkan redaksi narasi yang terkesan kaku dan keras, supaya ketika menjelaskan masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah itu bisa lebih adem, bisa lebih nyaman dan tidak menimbulkan gaduh. Kemudian orang yang mendengarnya juga tidak panas kupingnya ya. Kita buat narasi seperti itu. Kan beda ya ketika kita mau tidak, ini perkara ini bid'ah, dengan redaksi kedua perkara ini tidak disyariatkan. Itu lebih lembut yang kedua. Jadi bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang jelas-jelas beliau ini seorang ulama yang tidak berpendapat disyariatkannya kunut subuh, tapi beliau menganjurkan orang yang tidak kunut, ya berpendapat tidak kunut, untuk ikut kunut bersama imam yang kunut, dengan mengedepankan kemaslahatan dan kekhawatiran timbulnya perkara yang tidak baik ketika terjadi perselisihan. Luar biasa ini ya, luar biasa sekali apa yang disampaikan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian yang terakhir, masih dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan untuk penutup dan melengkapi pembahasan ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan li anna hadza min babi tauhidil muslimin wa jam'i kalimatihim. Kenapa Syekh Ibnu Utsaimin menganjurkan seorang yang tidak berpendapat kunut untuk mengikuti kunut bersama imam yang kunut subuh? Karena masalah ini termasuk min babit tauhidil muslimin, merupakan bagian daripada bentuk tauhidu, min babit tauhidil muslimin, bentuk daripada menyatukan kaum muslimin dan mengumpulkan kalimat-kalimat mereka untuk persatuan, untuk menjaga persatuan dan persatuan serta kekompakan kaum muslimin. Jadi ini sebagai juga bantahan ya kepada sebagian atau segelintir orang yang senantiasa menyampaikan pernyataan-pernyataan bahwasanya persatuan dan kesatuan itu harus dibangun di atas Quran dan Sunnah, sehingga sebagian orang yang berpendapat tidak kunut, kemudian dia tidak mau kunut di belakang imam yang kunut itu menggunakan narasi-narasi yang tidak ilmiah ya, yang emosional. Dia mengatakan persatuan itu harus dibangun di atas Quran dan Sunnah katanya. Artinya dia tidak mau kunut itu bentuk daripada sesuatu yang dibangun di atas Quran dan Sunnah. Kita nggak mau bersatu gitu, karena itu bid'ah katanya. Kita menyetujui kebid'ahan, sehingga dia akhirnya menyampaikan seperti itu. Dan ini tidak benar. Ini maaf ya, ini murni kebodohan, ketidaktahuan. Justru ketika seorang yang berpendapat tidak kunut, dia bermakmum pada imam yang kunut dan dia ikut kunut, itu justru yang dibangun di atas Quran dan Sunnah, usul syariah, usul hadaddin ya, termasuk karakteristik agama ini adalah seperti itu, membangun persatuan dan kesatuan kalimat kaum muslimin, persaudaraan ukhuwah Islamiyah, dengan mengalah dalam bab-bab atau masail-masail khilafiyah ijtihadiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di sini. Wa amma hudutsul adawati wal baghdha'i fi mithli hadhil khilafat fi amrin yasi'uhu al-ijtihadu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu la yanbaghi. Adapun
terjadinya permusuhan, terjadinya kebencian di dalam masalah-masalah khilafiyah seperti ini, yang memang dalam masalah tersebut ada ruang umat Nabi Muhammad SAW untuk beristihad, itu fa innahu la yanbaghi, ini merupakan perkara yang tidak seharusnya terjadi dan dilakukan oleh seorang muslim. Ini bukan dari saya, tapi dari Syekh Ibnu Utsaimin yang ini merupakan ulama mereka sendiri, oknum-oknum yang mereka ngotot, ya, bersikukuh untuk tidak mau kunut dengan alasan tadi, ya, berpegang dengan Quran dan Sunnah, persatuan harus dibangun dengan Quran dan Sunnah. Terus bagaimana ternyata Anda yang slogannya mengikuti ulama, slogannya itu mengikuti kibarul ulama, tapi ternyata perbuatan Anda, perilaku Anda itu berbeda dengan ulama yang Anda ikuti. Sangat jauh antara langit dan bumi perbedaannya, 180 derajat. Ulama Anda berkata begini, tapi Anda melakukan begitu. Jadi sekarang siapa yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah? Siapa yang tidak mengikuti Quran dan Sunnah? Belum melanjutkan, kita ringkas saja. Balil ladzi yajibu wa khususan talabul ilmi ayyakuna sadruhu rahaban wasi'an yasi'u al khilafu bainahu wa baina ikhwanihi wa khususan idza alima min ikhwanihi husnal qasdi wa salamatal hadafi wa annahum la yuriduna ilal haq. Beliau menutup pernyataan ini dengan menyatakan bahkan yang wajib, terkhusus bagi penuntut ilmu, untuk luas dan lapang dadanya dalam hal perbedaan pendapat di antara dia dan saudaranya, terkhusus apabila diketahui dari saudaranya ada niat yang baik dan tujuan yang bagus. Sesungguhnya mereka tidaklah menghendaki kecuali kebenaran. Majmu' Fatawa Warosail jilid 14 halaman 130. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimah, sholihin wa sholihat, teman-teman yang kami cintai dan kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai kesimpulan di sini dari penuturan yang sudah kita sampaikan, dari nukilan-nukilan yang sudah kita bawakan, baik dari Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, serta dalil-dalil dan argumentasi yang sudah kita paparkan semua, bahwasanya masalah kunut subuh itu masalah khilafiyah ijtihadiyah. Insyaallah nanti kita akan buat video khusus tentang dalil-dalil kunut subuh, ya, disyariatnya kunut subuh, disunahkannya kunut subuh menurut madhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sehingga marilah, karena ini masuk masalah khilafiyah ijtihadiyah, ketika kita misalkan ada sebagian kita yang mengikuti pendapat ulama yang tidak mensyariatkan kunut subuh, dipersilahkan, tidak ada masalah. Itu ada sesuatu yang boleh sekali dan diakui, muktabar, karena yang diikuti juga ulama muktabar. Tapi ketika itu, hendaknya ketika kita misalkan sebagian kita berpendapat tidak kunut, kemudian kita bermakmum kepada imam yang kunut, hendaknya atau bahkan wajib untuk mengikuti imam kunut, mengaminkan dan mengangkat tangan demi kemaslahatan, demi kebaikan, demi persatuan kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, bahwa mengalah dalam masalah furu'iyah, istihadiyah, khilafiyah seperti ini adalah masalah yang bentuk sikap yang sangat mulia, yang sangat luhur, yang sangat keren sekali, dan itu sudah muwafaqah, mencocoki akan usul agama ini, mencocoki akan karakteristik agama Islam ahlu sunnah wal jamaah. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.